setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini bukan dengan darah domba, bukan juga dengan darah lembu atau kerbau dosa kita ditebus, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Dosa kita dihapuskan. Tuhan Yesus memilih untuk disiksa, dihina, dicampakkan dan akhirnya disalib. Itu semua bukan untuk kepentingan Dia, tapi untuk kita, umat manusia yang berdosa. Begitu dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sangat mulia di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama pada pagi hari menaikkan pujian kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari semuanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama aku. Dengan darah yang tercurah, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. kita akan menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau yang terhina, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama aku. Dengan darah yang tercurah, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. sekali lagi katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. katakan sekali lagi seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mengenang betapa dahsyatnya Tuhan rela berkorban untuk kami. Betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan sudah merelakan tubuh Tuhan disiksa untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ingin mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Berkati Tuhan ibadah kami saat ini. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 tertulis seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, salib hina. Di dalam nyanyian pujian kita, kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Atas bukit yang jauh, tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotamu. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota tempat kami.
Indahlah bagiku salib hina itu. Bagi kita salib itu adalah kemuliaan yang akan terus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita, apapun kondisi dan keadaan kita. Hanya salib yang dianggap orang hina, tetapi itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Pada salib itu, Yesus menggantikan dosa-dosa kita. Kita akan nyatakan bahwa kita mengasihi salib itu sekarang, dulu, dan selamanya sampai kekekalan kita dapatkan. Kita akan tetap pegang salibnya. Katakan sekali lagi, aku kasih akan salibnya. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajaku. Katakan, ku tetap memegang salibnya. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman, dan kita akan masuk di dalam upacara perjamuan kudus. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Pada saat pagi ini kita memperingati akan Jumat Agung. Deritanya sukacitamu. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, silakan menyimak di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. Bagaimana peristiwa yang terjadi, yang saat ini kita peringati ketika Tuhan Yesus terpaku di kayu salib itu. Ironis dan tragis kematian Kristus Yesus, Tuhan kita. Bagaimana hidupnya yang dalam penderitaan, yang tidak punya apa-apa, bagaimana seluruh hidupnya hanya untuk kita umat manusia. Dia menyembuhkan, dia menghiburkan, dia meneladankan, dia menguatkan, dan dia mengorbankan akan dirinya. Tetapi dia rela melakukan semuanya itu karena dia adalah pribadi yang maha kasih. Bagaimana firman Tuhan dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia sehingga dia rela untuk disalibkan. Dia rela untuk menderita. Dan terlebih ketika kita saat ini melihat kembali, memperingati kembali akan penderitaannya di kayu salib, kita bisa membayangkan bagaimana dia tersalibkan. Apa yang dia dapatkan? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya derita dan nista yang dia dapatkan. Nah, saat sekarang ini ketika kita melihat bagaimana keadaan kita, kadang kita merasa menderita, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa kemana-mana. Banyak orang mengatakan saat ini kita banyak orang yang takut akan virus sehingga kita menderita. Penderitaan yang kita rasakan tidak ada bandingnya dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menderita, tetapi itu demi untuk kita semua. Itu dia lakukan dan dia terima karena untuk saya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang multi, yang sempurna. Harus dia tanggung,
harus dia rasakan. Tetapi bukan karena dia, bukan untuk dia, tetapi untuk kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita melihat di saat Yesus menanti kematian di kayu salib itu, di mana ada rasa sakit, ada haus, ada lapar, ada perih, ada pedih, ada panas, ada nafas yang mulai tersendat karena darah yang mulai berkurang. Di sana banyak orang ada di tengah-tengah akan kerumunan melihat salib itu. Tetapi bagaimana orang banyak itu bukan menghibur dan memberikan pertolongan kepada Tuhan Yesus, tetapi justru mereka memberikan hinaan, dia memberikan cercaan di ujung kematian yang akan menimpa Yesus. Kita bisa melihat siapa yang ada di sana. Kita bisa melihat para prajurit ketika dia mulai menyalibkan dan dia mengambil pakaian Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ada imam-imam kepala, ada ahli Taurat, ada tua-tua di sana. Dan mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan dia berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ada di sana juga orang-orang banyak yang lewat. Mereka menggelengkan kepala sambil berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Begitu juga ada di antara yang disalibkan adalah penjahat. Dia juga berkata kepada Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu. Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam keadaan seperti itu, dia mendengar suara-suara menghujat dirinya, mendengar suara-suara yang menjadikan hatinya pedih dan sedih. Mereka semua tidak tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dan dia alami di kayu salib itu. Bapak, ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, puji Tuhan, kita memiliki Yesus di mana penderitaan yang dia alami tidak mengurangi akan kasih-Nya, tidak melunturkan akan kasih-Nya. Kasih yang sempurna ditunjukkan di dalam keadaan penderitaannya. Pedih, perih, panas, haus, lapar, hinaan, hujatan, cercaan tidak menggoyangkan kasih-Nya pada kita, pada saya, pada ibu, bapak, saudara-saudari semuanya. Kasih-Nya dinyatakan ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, ya Bapa, ampunilah mereka. Ketika salah seorang penjahat itu justru percaya kepadanya, dikatakan di dalam ayat 42, Yesus dikatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Puji Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia memberikan berkat-Nya kepada orang yang mau percaya kepadanya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasihnya dinyatakan dengan dia mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mampukah kita dalam keadaan sekarang ini? Penderitaan yang kalau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan. Tidak ada apa-apanya. Deritanya karena kita. Ketika kita memandang salib Yesus, terpaku di sana dia dan mati. Mampukah seperti Tuhan Yesus yang lakukan? Aku mau lebih setia agar deritamu tidak sia-sia. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, luar biasa. Kasihnya untuk kita di dalam penderitaan, dia tetap berfirman, ampunilah mereka. Dan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Ibu Bapak, berkat yang luar biasa di tengah-tengah penderitaan Yesus di kayu salib, pengampunan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di Firdaus. Sehingga ketika kita melihat salib itu, mampukah kita bersama berkata, saya mau lebih menghormati dia. Saya mau lebih memuliakan dia. Saya mau lebih mengagungkan dia. Saya mau lebih menaati dia. Dan saya mau lebih mengasihi dia. Sehingga salibnya tidak sia-sia. Ketika kita melihat salib itu, di mana orang mengatakan itu salib hina, tetapi bagi kita adalah salib mulia. Karena Tuhan Yesus tersalibkan dengan penderitaan yang luar biasa untuk kita semua. Jangan sia-siakan akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, di tengah-tengah kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama kembali mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang tersalibkan dan tercurah di kayu salib itu. Dengan kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan Tuhan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk mengenang bagaimana tubuh Kristus yang tersalibkan dan darahnya yang tercurah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, untuk mengingat, untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga Tuhan, di saat ini kami akan lebih memperbarui hidup kami untuk lebih setia di dalam Tuhan Yesus. Ke dalam tangan kuasa Engkau ya Bapa, kami menyerahkan di saat kami melaksanakan perjamuan kudus-Mu ini. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku.
Mari kita akan makan roti ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menggantikan kami dengan tubuh kami, tubuh-Mu Tuhan, tersalibkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Begitu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku, bagaimana darahku tercurah untuk mengampuni dosa-dosamu. Ambillah, minumlah. Mari kita akan minum. Terima kasih Bapa, karena dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, dosa-dosa kami telah terampuni. Oleh karena kasih Tuhan yang besar, yang sempurna untuk kami, sehingga kami telah digantikan dan telah terampuni. Terima kasih, kami boleh bersama-sama melakukan akan perjamuan kudus-Mu untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin. Mari kita akan memuliakan Tuhan. Begitu kasih yang begitu besar untuk kita, begitu mahal darah yang telah Tuhan berikan untuk kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Kita sadar begitu besar kasih-Nya, begitu mahal darah Kristus untuk kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam persembahan. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah Jumat Agung kita. Mari kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami telah boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui persembahan hidup kami, dan juga kami boleh memberikan persembahan di dalam harta kami. Dan Tuhan, kami bersama-sama saat ini terus mendoakan negara bangsa kami. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan terus Tuhan berikan untuk bangsa kami keluar dari permasalahan khususnya virus corona saat ini. Tuhan juga terus memberkati para penyelenggara negara ini. Tuhan memberkati dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap umat percaya untuk kami tetap kuat di dalam iman kami. Tuhan memberkati seluruh bangsa ini, rakyat Indonesia, untuk taat kepada pemerintah kami, sehingga penyebaran virus ini akan dapat teratasi dan terpatahkan.
Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Engkau terus memberkati kami semua, setiap jemaat Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekuatan iman, berkat di dalam mencari nafkah. Kalau di antara saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja, keluar dari rumah, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai, membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Mereka yang ada di rumah, Tuhan juga memberikan akan sukacita. Dan Tuhan juga memberkati kami semua dengan berkat kesehatan. Tuhan memberkati kami semua atas setiap keluarga-keluarga. Tuhan memberkati akan generasi penerus gereja ini, baik itu anak-anak, remaja, pemuda maupun balita. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan juga teman hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami semua saat ini akan menerima berkat yang daripada Allah. Berkat rahmat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara, saudari semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.